Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta yusiru wa ghari, anta misbahus suduri, sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa in dzakarta Allah ta'ala fi wa bihaitsu tasma'u nafsaka faqad asabta wa ahsanta. Qala alaihi salatu wassalam khairul dzikri al-khafi wa khairul zikri ma yaqul wa fil ayatil karimah wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri min al-qawl wa in jaharta bi dzikri ma'al ikhlas lillahi fi wa lam tushawwis bi sababi dzalika la musallin wa la qari'in bihaitsu takhlutu alaihi salatu wa qira'atuhu falabas bil jahri wala mani'a minhu bal huwa mustahabun wa mahbubun. Ketika ditanyakan zikir jahar dengan zikir kofi bagusan yang mana? Nah itu sifatnya itu fleksibel. Ketika fleksibel itu dalam sikol. Nek pancen mampu zikir sir berarti lawan kata jahar. Nek jahar itu terdengar sampai telinganya, kalau sir itu yang mendengar hanya jiwa. Nek sir itu yang mendengar hanya jiwa. Ketika mendengarkan hanya jiwanya, maka pembahasannya sudah di ruang lingkup, di tempat suara yang tiada huruf, yang tidak ada kata-kata. Ini hanya dilatih. Ini kudu dilatih. Saya dilatih bukan. Ini latihan dulu dari jahar dulu. Jahar itu terdengar telinganya. Nek zikir niku usahakan telinganya dhewek krungu. Apa bisa orang krungu ya bisa bae. Kenapa bisa orang krungu? Karena telinga itu hanya salah satu alat penangkap, yang lain masih berfungsi berlipat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Telinga itu nggak mendengar, karena matanya itu masih difungsikan. Jadi kalau sudah telinganya harus mendengar, mata yang lain tidak boleh berfungsi. Hatal fikroh, bahkan pemikiran pun tidak boleh berfungsi. Itu ketika zikir. Ketika kamu zikir, janganlah kamu berpikir. Ketika kamu sedang berpikir, berarti berpikir dulu. Jadi nek kepengen zikirnya itu berfungsi. Karena rata-rata berzikir itu belum berfungsi. Zikirnya udah banyak tapi belum berfungsi. Nah, padahal zikir itu harus berfungsi. Fungsinya apa itu zikir? Mengingat Allah. Tandanya kalau zikir itu sudah berfungsi, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kalbunya itu mutmainnah, tenang.
tenang. Nek kalbunya masih begini berarti memang belum tenang. Bukan belum bisa, bukan tidak bisa, tapi memang belum tenang, belum bisa. Masih perlu dijaga nih. Dan itu nggak harus langsung gini, nggak harus. Harus santai. Nek santai jenengan bisa merasakan sebenarnya ke setan ada di adi itu maksudnya nanti bisa. Tapi nek buatan dilatih jenengan sama nggak peduli ngari ngawak jenengan. Sana beliau itu. Karena di zaman yang seperti ini nggak mungkin jenengan keluarga, jenengan punya aktivitas, punya tanggung jawab, terus jenengan musgah maling selok sadil. Dia bukan jadi malah enggak harus begitu orang cangkrik maksudnya tidak muslah jenengan meninggalkan keluarga tidak panjenengan nafkahi jenengan guru pikir jenengan biru dosa jenengan dosa. Lantas harus bagaimana di tengah kehidupan yang seperti ini kembali dari kemarin harus ada di 24 jam ini yang difungsikan khusus latihan. Dulu saya sering mengatakan Kubail al-Fajri menjelang subuh itu paling bagus itu tiada lawan. Ini kadang-kadang ngantuk ya. Iya. Jadi pacarnya astagfirullah banyak Nah itu berarti alhamdulillah nek kasih kadang-kadang alhamdulillah. Berarti tahu. Berarti Tahu. Iya, Sering. tahu semua. Ini harus dilatih, Pak. Harus dilatih. Kebiasaan. Saya kurang ngerti kok. Oke, kalau bisa memahami lah. Saya bisa memahami. Karena saya sendiri dulu ketika 3 tahun di pesantren, ketika memang terfosil berpikir ini malamnya sampai jam 12 itu mustahil mengenai kasih, sangat mustahil. Tetapi ketika ada dorongan batiniah maka tidak ada yang mustahil dan itu terdorong terus. Jadi 3:30 koyo-koyo alarm. Otomatis. Iya itu otomatis alarm otomatis. Itu hanya ada pada kalbunya sendiri. Kata para imam mengatakan kalaulah burung bisa terbang menggunakan kedua sayapnya maka orang mukmin terbang menggunakan cita-citanya. Misalnya anak pepatah Arabi nanti orang pati hafal masih hafal jalannya. Di tengah-tengah kesibukannya jenengan kudu ana wektu sing difungsikan minim setengah jam, syukur sejam. Syukur paling itu sejam. Sejam kok mampu bisa mengalahkan yang 23 jam. Makanya mampu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ritmenya itu mengikuti. Tapi nek sih la ilaha illallah kawangan. La ilaha illallah eja. Masalahnya mau ke situ Kang. La ilallah dia bikin bunyi-bunyinya itu masih berpikir bagaimana berhenti kan? Jangan, teruskan saja sampai benar-benar itu lebur dengan sendirinya. Lutung lah. Iya. Itu harus sampai benar-benar mampu. Dan terus bagaimana? Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kalau semakin dipaksa malah setannya seneng banget. Di mana sudah terus baik, si penting lesannya terus. Nah, ilaha illallah jadi keputaran. Itu kurang banget. Malah orang malah mikirnya gerakan ini banyak banget ya gerakannya. Sekilo. Itu marah. Maka yang paling proporsional ki nggak jenengan ngetropi apa? Opor, sopi lontong, terus sambelnya jadi lah pas gue jenengan proporsional. Pas porsinya. Iya, pas takaran. Itu bisa nek jenengan sudah kulina. Itu jenengan ora iso dirubah, ngeris mergo kulina ora iso dirubah. Dan itu nanti setengah gue koyo
zikir yang lain itu ada tarikan. Sebab nopo sama-sama hidup, sama-sama hidup. Kalbu yang sama-sama hidup pasti saling tarik menarik. Sudah dipastikan itu nek. Ya orang zikir. Kok jenengan wis mulai merasakan, jenengan dengan sendirinya langsung mengikuti, karena wis rasanya wis pas, takarannya wis pas. Sinyalnya pas. Lah terus angger wis kaya gue, angger mampu wa in dzakarta Allah taala fi sirrik wa bihaitsu yasma'u nafsuka faqad asabta wa ahsanta. Sudah tepat, sudah benar jika memang sirnya sudah berzikir, yang mendengar hanya jiwanya. Itu tepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mendengar itu, yang mendengar hanya jiwanya. Itu sudah paling benar, sudah paling bagus. Lah nek urung teruskan lesane kok gue bantu yu'aminul qalba untuk membantu hati. Supaya dene wong anu usolli fardhu subhi, usolli fardhu asri. Dia kan hanya untuk membantu. Orang Allah usolli fardhu Allah ora bisa, karena niat itu ketika takbiratul ihram. Coba bagaimana kalau nggak dilatih? Itu butuh bertahun-tahun loh, orang jik-jik bisa loh. Allah. Hanya maunya iya belajar karena terlatih. Allahu Akbar. Bulannya ada salah satu orang yang motornya wis sekali Pak, tapi ketika takbir ragu. Hingga akhirnya orang gelem ngimami. Nah ini guru saya mengatakan tolak itu keraguan, karena ragu itu dari setan. Bagaimana caranya? Udah, yang penting kamu niat apa? Niat sholat dulu, ya udah niatin sholat dulu, selesai. Lah sih usah dibahas sampai benar-benar nanti bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di mana? Di ruang tanpa suara, di ruang tanpa huruf. Di mana? Ya di situ. Di mana? Ya di situ. Harus dilatih. Lah, kalau jenengan zikir itu sudah seperti itu, maka takbiratul ihram di dalam sholat tidak akan kesulitan. Kalau zikirnya udah jadi, takbiratul ihram dalam sholat pasti tidak akan pernah kesulitan. Kalau sedang kesulitan berarti lagi zikir lagi mandan kalang kabut. Wa qurabaka fi nafsik tadarru'an wa khifah. Kata Allah dalam Al-Quran, zikirlah kamu, nyebutlah kamu Rabbaka ing pangeran ira fi nafsik, di dalam jiwamu. Di dalam jiwa, tadarru'an, dengan cara tadarru'. Tadarru' itu tadarru'nya merendah. Kalau diungkapkan dengan ragam maka merendah begini. Kalau menggunakan jiwa, jangan bisa memahami sendiri. Nah, maka hal ini menjadi sebuah center, menjadi pokok bahwasanya orang kalau pikirnya udah jadi, orang mungkin jadi wong sombong. Coba bilang itu sendiri. Karena waliku bisa istiqomah pasti teratur kolbi itu pembersihnya hanya zikir. Kalau memang orang Isa disoprok karo apa sih? Di mana sih belum soprok? Tolong disoprok dan sama harus ada usaha sendiri. Hasud berarti hasud. Hasud itu ini hati. Hasud itu ada dua menurut Imam Ghazali. Hasud itu kayak gini. Nek nyong ora terima nake uli sembako iki hasud. Namanya hasud. Aku ora terima, di dalam hatinya mengatakan aku ora terima nek kae uli sembako, itu hasud. Iri. Itu hasud. Dan hasud itu amal seberapapun ketika bleng pes enggak jadi. Apa jenengan pengen kayak gue?
mestinya kan harus isbat, harus benar-benar kok menetap itu amal. Jangan sampai amal bola-balik senang beramal tapi hasudnya masih ada di dalam hati, hilang itu amal. Karena kata Rasulullah mengatakan innal hasad tasruku al-amal. Hasud itu bisa bakar amal. Amal seberapapun ketika ada hasud, koyo-koyo jenengan mlebokaken sesuatu tapi langsung bakar. Masuk, hilang terus. Jadi hasud ada dua, yang pertama yang begitu, ingin sekali nikmat yang diterimakan Allah kepada saudaramu engkau hilangkan. Itu memang hasud yang sangat jelek. Hasud sing mandan tingkat rendah, kowe ya jenengan kepengin mergon kancane duwe, kancane bisa, jenengan kepengin, itu juga hasud. Ning ora patia kebakaran separuh. Tapi kan sayane mbok sing kebakaran separuh, sing separuh sing tulisane. Iya, sing ilang sing ana tulisane. Kan sing pada-pada eman-eman. Jadi tetap hasud itu harus dikeluarkan. Bagaimana caranya? Hanya dengan zikir. Ulama wis sepakat, enggak ada cara lain. Enggak ada cara lain, udah mau pakai cara apa? Enggak ada, sudah enggak ada. Sudah enggak ada, maka harus dilatih, harus dilatih. Otomatis ketika wadkur rabbaka fi nafsik tadarru'a wa khifah, dengan Anda pasol, dengan JB, dengan rasa takut kepada Allah, wajibal jani, bukan menggunakan lesan. Itu zikir yang sebenarnya, itu sebenarnya. Maka ketika zikir seperti itu, maka tidak boleh ada orang yang mengetahui, hanya aku dan engkau. Tidak boleh ada yang mengganggu, hanya aku dan engkau. Tidak boleh ada yang mengganggu, hanya aku dan engkau. Seperti itu terus. Nah, yang jadi medeni kata siapa? Oh, jenengan rumah apa wis didisit. Jadi mati. Bala tentara perang sing arep dihadapi itu pasukane gajah. Mripate abang-abang, aduh jambetine. Arep perang wis didisit mundur. Padahal kata Allah, urung perang mundur dhisik fase. Fase orang alia kecuali rokok jemundo. Jadi udah terabas. Orang mukmin itu begitu, wis berani saja. Jadi harus dilatih. Ini sudah beliau, si pengambil kitab sudah mencurahkan segalanya, sudah dituliskan di sini. Karena apa? Kata para pujangga, orang pintar itu kalau nggak menulis hilang, bersama ilmunya hilang. Kita masih bisa merasakan ini, berarti karya tulis beliau, ilmu beliau curahkan oleh hal ini. Emang lewat dulu. Kebiasaan kita harus ngecup ulama dulu, ilmunya kebiasaan. Wasiat. Gak jadi, gak bukan begitu. Orang-orang kayak gue, orang-orang ngaji. Kanjeng Nabi yang ngendikaken kudu ngaji. Kanjeng Nabi orang marah, silakan fizawiyatil jibal. Silakan pepojokan gunung. Enggak, Kanjeng Nabi orang marah kayak gitu. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun harus nyebrang ke negeri Cina. Cari ilmu. Bukan caranya begitu. Mosok yang belum diadakan. Ingat, hal ini kalau ingin meniadakan ini berarti sama halnya seperti dulu kejadiannya perang salib. Karya-karya tulis yang masih otentik itu ditenggelamkan di lautan sehingga menjadi biru tinta. Nah, masa tradisi itu sekarang masuk di otak-otak orang muslim itu berprinsip. Bahkan sudah sangat menyusup sekali di orang-orang yang tidak suka belajar. Wah, maksudnya kita mau apa? Apa penting nggak? Iya, nggak dikasih maca yang mandul apa penting. Tara seorang. Wa in jahata bi dzikri mal ikhlas, tadi harus disir ya, harus di dalam
jiwa. Sekarang bagaimana kalau keluar? Karena memang kondisinya memang harus keluar. Nah orang keluar kayaknya kurang bisa konsen, maka harus keluarkan. Wa in jahalta bi dzikri ma'al ikhlas fi wa lam tusyawis bi sabbi dzalika ala musallin wa la qarin bi haitsu taqallu alaihi salat wa qira'atu falabas. Maka tidak masalah falabas, fala ba'sa. Tidak masalah jika memang harus zikirnya keras. Keras itu berarti terdengar. Cuman kalau dikhawatirkan itu ada orang sholat di samping dengan atau orang sedang baca Quran di samping dengan, terganggu. Gambarannya terganggu kepriwe agi sholat karo bacanya ki ngasih bingung. Sebab dikirin jenengan keserau. Jenengan terus dikir. Berarti harus sampai jahat. Harus sampai jahat. Atau orang yang sedang baca Quran ngasih baca Quran ini bingung, gila huruf ngasih. Gila huruf dengan video belajar. Boro-boro kok lagu dan gula. Bingung macam ini. Bila hati namuma Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas. Dilatih cewek masuk latihan kalau nyong terus. Ini mulai sama aja. Orang maksudnya habis waktunya untuk jenengan latih lah. Jadi zikirnya itu jangan sampai mengganggu sekeliling. Nah ini memang sekarang itu, maka hal ini kepriwe dia. Kalau tangannya cewek ada yang begitu. Wis pokoknya yang memang sedang melakukan udah usah dipikir. Tapi sebenarnya ulama itu wis awet gambaran. Jangan sampai spekter. Tapi itu orang obat dusun, mau obat dusun. Jangan pakai spekter. Kata orang yang di samping dengan sedang sholat terganggu saja dengan nggak boleh. Apalagi ngasih mengganggu orang yang lain. Karena apa? Tujuan berzikir itu bukan untuk yang lain. Zikir itu untuk sendiri. Nah, khusnudon kita kan sing pakai spekter lagi memberitakan, lagi siar. Kan itu. Tapi yang paling baik mau bagaimanapun, zikir yang mampu mengeluarkan hasud itu yang zikir sampai terasa itu bergetar jiwanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang lain tidak? Karena yang paling afdol itu. Kalau baru subhanallah, subhanallah belum. Karena apa? Itu hanya tali pemancang saja. Belum tiangnya. Yang tiangnya itu yang la ilaha illallah. Hanya la ilaha illallah. Mohon maaf, meskipun jenengan hafal Asmaul Husna, mohon maaf, karena bukan Asmaul Husna itu asmanya Gusti Allah. Jumlahnya berapa? 9. Padahal di dalam 9 itu ada satu nama. Kalau satu itu jenengan mampu, udah yang sudah lebih ke satu yang Allah. Maka hal itu harus dilatih. Yang paling bagus waktu itu Ubaidal Fajri. Kenapa? Kalau Rasulullah itu lahirnya itu menjelang subuh. Seolah-olah jenengan itu menyambut kedatangan Rasulullah. Sambutlah. Kata para ulama tasawuf, rugi. Nek ana wong tangi kok sholat subuh wis komat. Orang krungu, orang menangi adzan subuh itu rugi. Apalagi hari-hari itu ruginya bin rugi. Aku orang nyindir sama-sama, genah-genah kayaknya tuh. Nek jenengan kepen ora rugi ya diganti caranya. Kan begitu. Dunia itu milik jenengan.
jenengan yang memanajemen, jangan sampai hal kecil jenengan mintanya ke Allah, ngisi nakan. Ya Allah, saya belum makan. Itu ngisi nakan. Kacang-kacang aja. Kecuali jenengan wis usaha. Udah 2 hari jenengan usaha udah nggak ada yang sing tuku orang sing lah, itu baru minta ke Allah. Wong jangan sampai jenengan mintanya ke Allah itu minta sing remeh. Mosok jenengan ngetepin cukul aja mintanya sepiring nasi. Berarti karena itu bukan tamu saya, itu pengemis. Kelas bawah. Maka ayo, nek jenengan kepengen ora ikuti para ulama. Tak ngomongaken jenengan keselen jenengan kali kula kudu surung sepira. Zaman syiddah. Zaman syiddah itu zaman Rasulullah. Zaman paling berat itu zamannya Kanjeng Nabi. Kue baik ora tau ketinggalan adzan subuh ora tau ketinggalan. Hanya 1 kali yang menjadi hukum. Ya Bilal nyong ngantuk banget. Tulung kok nyong digugah setengah 4 mapan turu mapan sare. Wis dijamin nek mapan turu kok setengah 4 tangin jam sana. Paling gasik ku jambon. Berarti mending dilapasna subuh di situ. Nggih. Sahabat Bilal diwelingi nang Kanjeng Nabi itu satu-satunya hadis yang ori itu yang menjadi panduan keterbolehan adanya ngodo sholat ya kuwe. Wong sebenarnya biyen tak omongaken aslinya sholat ya ora uli dikodo. Wong sholat kok dikodo. Wong sholat iki tak omongaken ini kan dibahas antara keutamaan zikir dengan keutamaan sholat. Nek sholat ke mergo terkait waktu, nek zikir ora terkait waktu. Mulane terkait waktu jebol waktu wis ora uli, dosa wis. Lah malah dosa kok pedinan. Langganan. Lah nek ora nyong sing Amerika, sapa sing wani Amerika? Anak itu pada anak. Maksudnya mboten. Ketika itu sahabat Bilal mengatakan, siap Kanjeng Nabi itu ngono sih berkas. Segala karak gitu. Ora segitu berkas. Sahabat Bilal ngantuk. Kira-kira melu turu. Bahasa Kanjeng Nabi kenang kenang wiswa Aisyam si kena selorote. Senenge Kanjeng Nabi nyebetane Bilal. Deneng yang ora digugah, ulang ngerasakan sing jenengan rasakan kan. Nikmat banget. Apa Kanjeng Nabi ngomai ora? Berarti pada doa. Itu satu-satunya di dalam hidupnya, sehingga menjadi dalam hadis itu sangat diterangkan nggo putusan bahwa ngodo salat ke uli kuwi kang kono riwayate. Seandainya Kanjeng Nabi tidak melakukan itu di seumur hidupnya, maka ngodo salat orang bilang dosa terus. Di salat dosa. Orang dikoto. Untungnya Kanjeng Nabi sampai Untungnya Bilal ada turun. untungnya belum. Kayaknya gitu Bilal kabeh sih. Bilal kabeh. Melani dewek, Pak. Nek kae sepisan iki kanggo Jana regulina biasa. Jenis sedina pisan. ayo. Ayo dilatih sekuat tenaga. Tadi saya katakan burung terbang menggunakan dua sayapnya, mukmin terbang dengan cinta. Setengah papat yang kudu tangi. Dilatih, jo bojo nyong setengah papat bubar. Minimal di bojone yang ben ngantuk ya punya HP alarm. Tapi nek pun biasa mboten nganggo alarm wis otomatis. Ini kan kula diomongkan sih Belajar ya. biasa.
Setelah jenengan tangi, itu yang paling benci, tangi jam zuhur paling benci itu musuhnya. Berapa? Setan. Paling benci orang wong tangi kok jam zuhur setan. Sengit banget. So, jam semenoke kok ketika menjelang arep adzan ya setan wis ana welulang babut cara umum Kamu pasti. anget kok. aduh, bos. Saya lan akhir seger banget. Wis sing ngemuli setan. Biar sering masih terdengar suara krungu puji-pujian mesti suara anak wong iki main dalam pujian itu. Yang tani kawanan matamu diuyui saya tahu waduh. Biar sih sering krungu kula nek anak puji-pujian itu. Siki suara tau krungu blas ngomong tau krungu. Kalau bisa. Soalnya biasanya perlu dilatih kan, pujian jadul kan. Pun, jadi jam semonten jenengan tangi wudu sing bener, terutama tangannya ini wudu diwasudi sebelum wudu, karena kata Rasulullah mengatakan ila aina batat yaduka, di manakah tanganmu tadi malam bermalam? Maka sebelum jenengan wudu wajib itu ada hadisnya, jangan sebelum wudu nek tangi turu wudu cuci Perangkapan sih ya. boleh usahakan itu kuku dia aja ke dawan mesti anak kotoran usahakan kuku dia diresik jadi saran itu dibasuh, setelah dibasuh bersih dengan wudu nah pas wudu itu setan pus di lunga supaya separang-parang nek jenengan terus disusul pegawai liyane sing manfaat kok beli balik banget Angger keton lucu jane ya. ya lucu banget tapi orang kok bernyambut gawe jenengan iki coman terus Goris kalau setan wudu sing bener sing kula ajaraken niku dinggo wudu sing bener ganti klambine pokoknya sing ganti ojo sing mambu iler miki ganti usahakan nek duwe klambi sing bersih sing wangi nah jenengan angkop pan salat syukur wudu syukur yo belum tahajud rong rekangat ditutup witir belum terus mapan madhep kulon dikir karo ndene Wis kafah dan itu tradisi ulama dulu. Mereka itu mencurahkan mbok menawa anak putumu memben gelem maca. Sebab ora ketemu nyong. Gelem maca. Ku gembelenge wong itu ora gelem ngaji. Mocoan kita ngopo ora penting. Nah. Itu tradisi jadi menjelang subuh rugi banget kalau ulama tangi kok wis ada subuh rugi beli rasa aduh rugine orang tinggal gitu ini kudu dilatih tapi guli zikir ini sekiranya itu anggota keluarga jenengan tidak terganggu tidak begitu terganggu. Lah nek jenengan memang aktif jam segitu udah aktivitas, yo di jongna sending atau jam 2-nya atau di awal permulaan malam menjelang sore ya, setengah 6 atau bareng maghrib sisan menjelang isya itu bagus banget. Maghrib, ba'da maghrib, terus sholat sunat, awabin, itu terus lumayan setengah jam itu. Bagus banget. Wa in kana dzalika ma'al jama'atin ijtama'u li dzikrillah ala wifqi ma dzakarnahu min al-ikhlas wa 'adami at-tashwis 'ala al-musallin wa talin wa nahwihim fa dzalika mandubun ilaih wa muraghhabun fih wa radat bi fadli al-akhlaq. Nek jenengan boleh zikir seru tapi ikhlas enggak apa-apa. Tegese ikhlas ki ora kepengin di pamrih. Ora pengen diru. Lah ora pengen diru.
Ini ojo hukumi wong iki kan, mulane hukumi wong gede. Ora usah hukumi men sing ana men. Sebab bisane dheweke ngerti iki mergo ono. Sebab ada itu kita jadi tahu begitu. Kita sendiri saja. Nah, pancen bisa ikhlas sebelum subuh ya lakukan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus Si main gitu bener. nek jenengan kepengen ngitung dihitung mawon, nek pancen kepengen ngitung nyong wae zikir ki arep rutinaken 1000. Yo dihitung 1000. Dan itu diarahnya ngantuk. Dan ngantuk pikirnya kan tas bayu cuy. Iya, berarti ngantuk wis labas. Wis rampung berarti wong zikir 1000 berarti kan rampung. Ya wong benang Oh, iki cita-citanya kan nanti 3 biasanya kan. Nanti 3 napa? ya astagfirullah terus Subhanallah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad terus Zikir. ya ilaha illallah. Nggih. Cita-citanya kan satu-satu, tapi biasanya di perjalanan jalan itu kan ngantuk. Nek pancen memilih kalimat tidak rampung itu kan adanya unsur kesengajaan. Kalau tidak ada unsur kesengajaan itu dianggap selesai. Mikir-mikir kira selesai udah selesai. Sampai berapa nggak tahu, yang penting selesai. Bilang nanya ya. Itu kan teman. Itu memang kepenak. Kepenak banget. Itu kepenak banget. Dicoba dulu. Nek jenengan masih merasakan menghukum itu kepenak, berarti jenengan masih suka mensengaja. Kalau sudah tidak ada unsur sengaja, itu akan muncul namanya rukhsah, kemudahan di dalam Islam. Itu akan kepenak, akan kemudahan. Dulu saya diajari begitu oleh para guru saya ketika diundang. Saya diundang zikir bidah. Zikir bidah berarti jumlahnya 70.000. Tidak boleh dicicil. Tidak boleh dicicil sekarang 20, besok 20. Enggak jadi. Zikir bidah itu satu majlis. Itu satu jagongan. Zikir bidah itu satu jagongan. Kur kena kiai siki wong kiai bebuan wis. Kiai bebuane seminggu kowe yasin tahlilah ping 7 dina dicicil. Ya wis melu kae lah. Anak kiai yo males juga. Mergo sing dipikir niku zikir bidah bermakna 300.000. Hitung dina oleh sarung suci beras 2 kilo amplope 50.000. Dipikir ngono wis. Akhirnya dikira yo males. Dikir kok sing dipikir berarti udah enggak ada ikhlas. Bagaimana itu zikir bidah? Hati-hati. Nah, saya diajarin ketika zikir bidah itu besok zikir bidah tak pikir saya mampu enggak ya? Kalau mampu ya insya Allah saya datang. Di perjalanan itu saya udah jadi di perjalanan saya udah jadi berapa nggak usah dihitung. Jadi zikir yang baik itu yang sudah nggak ada hitungan, sudah nggak ada. Yang kemarin saya katakan 100 itu untuk latihan, untuk melatih. Karena 100 bagi pemula itu agak berat. Tapi kalau sudah mulai sama, sudah kulina 100 kue nembe kue hitungan siji. 100 itu masih kue hitungan siji. Itu masih nganu masih. Jadi terus mawon sampai benar-benar merasakan itu nikmat. Pokoknya terus mawon sampai benar-benar merasakan nikmat. Itu dulu itu untuk latihan. Untuk dengan latihan. Dan itu diganggunya masalah ngantuk. Gini ngantuk wajar mungkin apa ngantuk wajar. Pun, nek pancen zikir jahar ikhlas jenengan mampu lakukan nggak apa-apa. Berarti jenengan memiliki 2 keutamaan. Jasadnya berzikir, kalbunya juga ikut zikir. Wifik namanya. Wifik itu sambung. Antara kalbu dengan lesan itu sambung. Namanya wifik. Wifik itu macam-macam. Wifik nang ilmu tasawuf maknanya itu, wifik nang ilmu nujum ada juga. Tapi tahu tapi
bukan belum ya. Nek tinggal mesti kok isinya berikan nang tadi. Orang apa dia seneng terus terus Belum ngerti. tapi niku yo penting. Tinggal mana rumah ono. Tapi nek KPKP ku yo aja. Paling Terus bukan. Bersaing. Kayak jadi pun besar. salah. Bang dari halal. Kon, dikit, balik maling dikit. Ini harus benar-benar matematika temenanan karena niki prospek proyek terbesar ya. Dengan kudu hafal, kudu paham, kudu gelem usaha. Karena mau bagaimanapun kalbu yang harusnya itu hanya satu yang harus manggon itu sing wis kadung mlebu kudu bersih. Kepiye carane ndak ngono yang tekan mati urung bersih wis tanggone pangeran. Sing penting harus ada usaha. Jangan sampai enggak usaha. Usaha terus. Usaha wong dene tak akan nek nang dunia ke usaha dalam keadaan ngaji. Kok urung rampung, besok diterusaken nang alam kubur. Nang Gusti Allah didatangkan dua malaikat sing arep ngurune. Cuman berat enggak wong nang panang. Jelas berat lah wong ora enggak enak kopi. Makanya dikasih kopi kan ono. Mumpung esi nang dunia sing klaten, mumpung esi nang Dunia sing sing klaten. Klaten ora kudu pinter banget ah. Wong liyane ngerti. Ora kudu pinter banget sing penting man telataina fa anena. Barang siapa telaten mesti panen. Wa qala alaihi salatu wassalam ma istama qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah ta'ala yuriduna bidzalika wajha Allah ta'ala illa ghufira lahu. Satu hadis mengatakan tidak berkumpul satu kaum di Baitullah. Baitullah mana? Mas? Masjid. Tidaklah kumpul satu kaum di masjid dari masjid-masjidnya Allah kecuali di dalamnya sedang zikir, yang zikir itu tidak berharapkan apa-apa kecuali Allah saja, tidak ada sesuatu untuk mereka kaum tersebut kecuali ampunane Gusti Allah. Ya zikir tok niku orang apa-apa. Zikir tok uli ampunan. Wa badala sayiatihim hasanat, dan kejelekan-kejelekannya diganti menjadi sebuah kebaikan. Nah itu namanya proses tahliyatul qalbi minar radha'il wa tahliyatil qalbi bil fadha'il. Kata para ulama tasawuf mengatakan zikir itu berusaha mengeluarkan dari dalam hati sifat-sifat jelek dan memasukkan sifat-sifat puji. Itu namanya zikir. Jangan memaksakan orang kon jadi orang baik itu sulit. Jadi orang apik kowe ya memaksakan nggak bisa, tapi nek jenengan mengatakan iya caranya kepengen jadi orang apik ini caranya. Insya Allah nanti terlihat ada perkembangan ini orang, ada perkembangan. Perkembangan pertama itu yang akan hilang itu hasud. Perkembangan pertama yang akan hilang ketika zikir itu mulai itminan, mulai masuk dan nggak bisa hilang. Perkembangan pertama itu yang terlihat adalah hilangnya hasud. Orang peduli kancane arep dhewe 1000 ya dhewe pancen kancane arep jadi 500 ya itu rezekine kancane. Ora peduli. Lah ora kabeh-kabeh ora peduli sing kepriwe? Ya malah baik mau kabeh-kabeh ora peduli. Berarti kan mempedulikan diri sendiri. Berarti kan konsen mari orang itu. Kita pulang bahas pemerintah, gimana bahas pemerintah kok 1, 2, 3. Urusannya cewek-cewek. Pun, waqala alaihi salatu wassalam, ma qa'ada qaumun yadhkuruna Allah ta'ala ila hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahum fi man indah. Kata Rasul mengatakan, nek ono kaum sedang zikir, kumpul kok zikir, jangan rasakan ono kaum kok zikir bareng terus suaranya bagus banget. Ora jumpa.
kowe maca Quran sing ki lagune Jawa, langgam Jawa, ki lagune manggan teng arep-arep. Dadi nek nek mati rumah. Kisahnya ada Stereo. Zikir sobar kalimatnya satu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Satu kaum zikir, mereka semuanya duduk, maka Allah akan mendatangkan malaikat yang ngepung, tidak kurang dari 70.000 malaikat. Hafadzhumul malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmat. Ditungkepin nang kasih sayang Gusti Allah. Dadi ora uli ana sing ganggu. Wong ada zikir kumpul lagi bisa wong zikir itu enggak boleh ada yang ganggu. Itu kasih sayang Gusti Allah. Tadi ada ayat itu, kataba ala nafsi rahmah. Dalam Al-Qur'an ditunjukkan Allah memutuskan, Allah mewajibkan bagi dirinya Allah rahmat, kasih sayang. Maknanya kasih sayang itu untuk umat Kanjeng Nabi itu takhirul adab wa takhirul adab wa qabilatut taubat. Segera diterimanya taubat dan siksanya Allah diakhirkan. Asal ngomong belum tobat kowe iki ora sing dadi disiksa maksudnya. Ora sing disiksa. Lah kok jenengan urip rasa itu bukan siksaan tapi ujian, tapi diawali dengan tobat. Kok ajar kasar-kasarnya titik. Wah, masuk. Kehidupannya kayak gue lah, anak kasar-kasarnya titik. Masuk kon mulus banget. Enggak asik. Enggak asik. Enggak asik. Mulai supir kok lurus enggak asik. Kalau main-main kan. Nggak kan ada asik-asik. Begitu juga kehidupan. Kok main bojone apik terus monggo Pak niki rasukane Pak kuno turun jukane niki lajar Suwean. enggak ada asik-asiknya Tantangan ya. wis sandale matane belum Asik. asik Masuk jatelan kan itu Bang. Oh Tegal lagi belakang. dan perlu diwigaturaken niku wis dadi pestine Gusti Allah. Aja ngenyang. Jenengan pokoke Gusti siap, siap. Napa sih? Siap, pun siap Gusti. Kok bisa siap? Lah kula kan pun janji, kula niku dadi hambane jenengan. Kula pun janji, kula pun siap. Sing penting kula dibati. Aman wis, penting kula disadar. Ora sadar yo wis ora apa-apa, menawa sadar. Ya kok sadar maneh. Pun kumpul zikir maka Allah mendatangkan malaikat pun menghubungi. Wong kok dihubungi malaikat menghubungi wong mukmin tidak ada kecuali mendoakan ampunan. Jadi koyo-koyo bruk ampunan. Oh diampuni terus hilang dosa. Wong kok hilang dosane napa-napa penak. Wong kok hilang dosane niku napa-napa penak. Jaminan itu. Berarti orang dosanya dia orang ngerti juga sih. Orang ngerti juga. Ditungkepi nang kasih sayang, terus diturunkan sakinah. Sakinah itu ketenangan. Jadi hidupnya itu tenang. Orang mobat mabit. Nah hidupnya itu masih mobat mabit, mosak masik. Itu memang belum Allah datangkan sakinah. Ya anak jane sakinah itu loh. Anak kaki suku. Kaki bojone Mas Rois. Oh iya sih. Wa dzakarahumullah fi man indahu. Dan perlu yang terus yang terakhir kasih sayang Gusti Allah diwenang wong iki itu nang Gusti Allah dikenalkan karo wong. Ora mawi diweh nol itu dikenalkan kok. Berarti kan ora perlu promosi. Lah kok masih promosi yo? Karena orang ngaji. Langsung ngaji ngaji hakikat. Ngerti ini kowe orang kowe. Padahal di dalam ilmu tasawuf itu ini kaki dorno ya,
Sekarang itu nggak boleh kaku. Sekarang itu nggak boleh kaku. Para petoriko sekarang itu nggak boleh kaku. Dikenalkan makrifat. Makrifat apa? Mengenal Allah. Dan ini hukumnya wajib. Awal wajibin ala kulli mukallafin ma'rifatullah ta'ala. Perkara yang pertama kali wajib bagi seorang mukmin adalah mengenal Allah. Bagaimana? Karena jenengan mau nyembah siapa sih kalau nggak mengenal yang disembah? Nah inilah para guru-guru mursyid itu sebenarnya kepengen mengenalkan, nggak peduli jenengan dari mana. Jenengan wong Kristen lah silahkan, jenengan wong orang apalah silahkan belajar sedikit dulu. Setelah itu orang akhirnya nggak boleh di sini toh. Karena apa? Dia itu tidak mengenal kehidupan nanti. Dia harus turun step by step. Mengenal dari makrifat ke hakikat, dari hakikat ke tarekat, dari tarekat ke syariat. Supaya apa? Dia tahu, oh zikir saya berarti begini. Oh zikir saya berarti begini. Saya dengan manusia harus begini. Orang kaku. Jadi mengenal dulu. Para mursyid mengharapkan itu mengenal dulu. Nah kalau yang dari pesantren step by step dari bawah mengenal syariat, baru tarekat, terus hakikat, ngambil makrifat. Jenengan yang mana? Jenengan itu yang mana? Yang kayak gini apa yang kayak gini? Apa yang kayak gini? Nah kita dilatih. Sebenarnya dari awal itu yang saya masukkan itu tahu. Yang sebenarnya dari awal saya masukkan itu ilmu tahu. Makanya yang jadi nanti pasti mengenal dulu, baru turun jadi mengenal. Insya Allah. Kenalkan itu mengenalkannya dari awal itu tauhid. Kenceng. Udah wajar sing kepanasan, wajar. Jalan-jalan kesul wajar. Wong ditabrak-tabrakna terus kok. Wis jelas kesul, orang kesul malah nek lemper malah nyong khawatir. Kalau khawatir nek ono ngaji kok lempeng bae malah khawatir ya. Tuh jadi lho orang nyantel belas lho dadi. Ya. Kemana? Umar. Mudah-mudahan ini wajar sih begitu. Ini wajar. Ya malah lempeng malah bahaya. Terakhir. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'un." Ila wa mariyatul jannah qala halaku dzikr. Wa fi riwayatin majalisul dzikr. Ana Nabi ketika kata, nek kowe agi mlaku liwat petuk karo majelis zikir. Kata Rasulullah boleh ngomongkan orang majelis zikir. Nek petuk taman yang surga. Kowe lagi liwat mlaku untuk petuk taman surga. Larang, fartang larang. Sahabat takon wa mariyatul jannah. Ya Rasul dimaksud taman surga apa halaku zikir. Perkumpulan zikir. Coba jenengan lihat, ada nggak? Belum. Masih kosong. Maka bisa dirasakan sebuah keindahan. Masih kosong. Belum ada sakinah, belum ghasyatun, belum hafat umur malaikat. Nanti di belakang pada hari itu di belakang nanti ada keterangan. Nah, sambung dikit biar besok dengan paham betul. Supaya jenengan ngerti zikir itu sebenarnya bagaimana. Gusti Allah itu gadah malaikat. Julukannya malaikat sayyarah. Sayyarah itu sebenarnya sayyarah itu kendaraan. Jadi malaikat sing liter setiap waktu. Gusti Allah niku duwe malaikat, sing malaikat kuwi pegawaiane liter. Liter. Malaikat kuwi golek tinggon sing nang kono agi zikir, agi ngeling-eling Gusti Allah. Bisa jadi. Di mana tempat agi mengingat Allah, maka malaikat itu akan berhenti nulis siapa yang ada di situ, keadaannya bagaimana,
keadaan hidupnya bagaimana, ditulis orang anak sing terlewatkan dari perihal hidupnya, perihal ekonominya, perihal pokoknya apapun itu dicatat. Dan siapa orang apa orang kelalen malaikat linrik gak kelalen malaikat ki ora kelalenan Catat ya. jangan kelalen air hujan dihitung ora kelalen itu malaikat Bisa ngitung. itu tapi dihitung sopo bae sing nang kono. Bahkan hanya orang yang ngemat-ngemat tok ki melu. Orang-orang mlebu nang majelis nang sanding majelis tapi ngemat-ngemat iku melu kepetung nang malaikat iki. Nguping ya. Nguping. Itu melu kepetung. Tapi bu melu golongan di orang ngerti. Ini udah Itu. Tapi kepetung itu. Itu kok pakai proposalnya tekan ulangan. Jadi malaikat niku, jurukane malaikat sayara niku setiap saat niku boleh wong sing lagi nang dinggon sing lagi pikir. Jadi nek cara sikine niku masuk gang-gang. Gang bis, gang Afrika, gang Main Terong, gang Lombok. Ayo Mbak Sok, ayo Mbak Rehan. Enggak ada yang terlewatkan. Orang mau Sherlock mau. Ini mau dipikir des. Enggak akan yang terlewatkan. Boleh wis kaya ngene mosok lah seneng. Mosok. Jenengan apa-apanya kepengen dijabah, kepengen segera dikabulkan. Keinginan-keinginan dengan yang baik segera dikabulkan. Ya hal yang baik juga harus segera dilaksanakan. Jangan ditunda-tunda. Molah ngurus siap. Molah ya wis mau ngongkolah. Tapi kita harus sadar hal ini orang didik sing salabim apa? Kenapa sih seperti itu? Dengan itu dengan saya dengan itu diajarin supaya apa-apa ke orang berasa khusyuk, orang kehidupan. Ya kayak mau tak khotbahkan Kanjeng Nabi diwai petulung, Kanjeng Nabi guling ngerti wahyu ki suwe banget. Dening Jibril ora tekan-tekan. Dening Jibril ora tekan. Nangis Kanjeng Nabi kowe. Nangis dong sahabat wis disiksa, ditunyuk, digeret Kanjeng Nabi kowe nunggu Jibril tekan asin nangis drewek. Riwesan Jibril ora tekan. Itu priwe Jibril ora tekan. Lama Akhirnya Kanjeng Nabi dekat kemarin perang Taif jaluk ditulung malah orang ditulung malah di sampah. Apa Gusti Allah eman? Yo eman itu berlangsung 10 tahun. Berlangsung. Kok Kanjeng Nabi begitu? Itu mengajarkan terhadap umatnya susu. Ngaji udah setahun. Rumah sana betul 4 Quran itu kan langsung Bismillahirrahmanirrahim. Sone ramain sone. Sabar. Kok pengen cepet laren nyongkok wis. Gari laren ora kudu nunggu ampun. Laren. Gawe sunat Pak Suri saya leren. Yang malaikat sih biasa lewat ya. Lewat siapa yang leren? Coret lah. Oh, nunggu barang-barang ya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.